Share screen-nya tampil. Tampil. Ya, tampil Ki. Tampil. Mulai, Pak Iwan. Ya, sebentar. Ya. Nah, ini Silakan. Pak gerak ada share screen ke slide-nya. Enggak gerak ini. Gerak. Oke, stop. Stop ya. Share lagi. Gerak ada? Bergerak, Zak. Gerak. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Headstand kelas Palembang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua Muhammad Iqbal. Baiklah, di dalam materi PPT ini akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih, Muklis. Yang pertama, pengertian headstand. Headstand yaitu merupakan gerakan berdiri dengan kepala. Headstand merupakan suatu gerakan yang bertumpu pada kepala, namun dibantu oleh kedua tangan, kita yang ikut menjaga keseimbangan juga. Dilakukan dengan kepala dijepit oleh kedua lengan kita, yang arahnya dalam gerakan tersebut untuk menjaga keseimbangannya lebih mudah, karena badan ditumpu oleh kedua lengan kita dan kepala sebagai penyangga tubuh saja. Manfaat headstand. Karena posisi kepala Anda berada di bawah, headstand bisa membantu mengalirkan oksigen dan darah ke arah kepala Anda, ke area kepala Anda. Aliran darah yang meningkat baik untuk kesehatan otak Anda. Yang mana hal ini bisa membantu meningkatkan kondisi mental dan meningkatkan fokus. Cara melakukan headstand. Yang pertama, sikap permulaan berdiri tegak. Kedua kaki rapat, kedua lengan di samping, dan pandangan lurus ke depan. 2. Gerakan headstand. A. Keseimbangan dilakukan dengan posisi awal roll ke depan. B. Tangan dan kepala membentuk segitiga sama sisi. C. Ayunkan salah satu kaki ke atas dan diikuti kaki yang lain. D. Bawa kedua kaki ke atas sampai kedua kaki rapat dan lurus dengan badan. E. Badan bertumpu pada kepala dan dibantu oleh tangan untuk menjaga keseimbangan. F. Apabila posisi tidak seimbang dan hampir jatuh, tindakan yang harus dilakukan ialah gerakan roll ke depan. Lanjutan. Cara memberi bantuan dalam gerakan headstand yaitu karena panggul menjadi titik berat yang utama dalam bentuk sikap berdiri dengan kepala, maka bantuan yang utama adalah mengangkat dan menarik panggul, menopang panggul bagi pelaku yang dapat memindahkan punggung ke depan. 3. Memegang dan menahan kedua kaki pelaku, pegang pada ujung pergelangan kaki dan belakang paha atau panggul. Lanjut, Ki. Kesalahan yang terjadi saat melakukan headstand. 1. Penempatan kedua tangan dan kepala tidak membentuk titik-titik segitiga sama sisi. Kedua, kekakuan pada leher, sendi, bahu, perut, pinggang, dan paha. 3. Otot leher, sendi, bahu, perut, pinggang, dan paha kurang kuat. 4. Akibat dari poin B dan C di atas menyebabkan kurangnya koordinasi dan keseimbangan. 5. Alas dasar atau lantai tempat kepala bertumpu terlalu keras sehingga menimbulkan rasa sakit. 6. Terlalu cepat atau kuat pada saat menolak. 8. Sikap tangan yang salah, yaitu jari tangan tidak menghadap ke depan.
Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video cara melakukan headstand. Tampilkan, Jak. Ketik suara, Jak. Nggak ada suara ya? Di stop dulu. Nah, pas share screen-nya di pojok kiri itu ada tulisan Addison Soncek itu, nah, dicentang dulu. Gimana? Share screen. Share. Apakah suaranya sudah ada? Belum, Jak. Delay dia, videonya. Nah, baru ada.
Baiklah, itu dari video headstand kami. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Moderator. Siapa tadi yang bertanya? Izin bertanya, moderator. Oke, Dila. Lanjut, Dil. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Teni dari kelas Palembang. Pertanyaan saya tuh latihan apa saja untuk menguatkan kepala agar kita bisa melakukan handstand. Terima kasih. Baiklah, jangan lupa pertanyaannya diketik di kolom chat ya, Dil. Siap, siap. Siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Cut. Baiklah, perkenalkan nama saya Cutia Oktarina dari kelas Indralaya. Di sini yang ingin saya tanyakan, bila ketika kalian menjadi seorang guru, dan pada saat itu kalian sedang melakukan praktek handstand. Nah, tetapi kalian tidak bisa melakukan headstand tersebut. Jadi, jalan alternatif apa yang akan kalian lakukan agar murid-murid kalian paham bagaimana cara melakukan handstand? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih, Cut. Pertanyaannya ditulis di kolom chat ya, Cut. Baiklah, bagi teman-teman, masih adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silakan, Jar. Perkenalkan, nama saya Fajar Herwidodo dari kelas Palembang. Jadi saya tadi melihatkan di kesalahan dalam melakukan handstand. Di situ otot leher, perut, dan kaku. Apakah sebenarnya handstand kan emang harus kaku atau tidak? Itu kesalahan tadi. Terima kasih, nanti saya tulis di kolom chat. Terima kasih, Jar. Baiklah, masih adakah yang ingin bertanya? Kami membuka satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada yang tidak ingin bertanya, maka kami kembalikan ke kelas Indralaya jika ingin melanjutkan presentasi. Bagaimana kelas Indralaya? Apakah sudah siap? Oke, baik. Terima kasih untuk moderator kelas Palembang atas kesempatannya. Baiklah, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok headstand dari kelas Indralaya ingin menampilkan tugas dari kerja kelompok kami. Yang pertama, sebelum kita masuk ke PPT,
baiknya kami tampilkan dulu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari kelompok kami untuk kegiatan pembelajaran handstand. Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Di sini ada nama sekolah, bisa dilihat. Ada mata pelajaran, ada kelas dan semester. Selanjutnya bisa di-scroll sampai bawah. Sambil berjalan, Radila. Selanjutnya ada alokasi waktu. Di situ waktu pertemuan, 1 kali pertemuan, waktu pelajaran 1 kali 30 menit. Selanjutnya standar kompetensi, mempraktekkan dan memahami gerak handstand sendiri. Kompetensi dasar ada mempraktekkan secara langsung gerakan handstand. Indikator perencanaan, di situ ada melakukan teknik handstand, melakukan posisi yang baik, memahami, dan juga menumbuhkan dan membina nilai-nilai percaya diri dan keberanian. Di situ juga ada tujuan pembelajaran, dan juga ada materi pelajaran, yaitu handstand sendiri. Bisa scroll lagi, Radila. Metode yang kita gunakan adalah kompetensi, komando, dan tanya jawab. Selanjutnya. Jadi pada kegiatan pembelajaran seperti biasa, kegiatan awal, pertemuan pertama, 1 kali 30 menit waktu kegiatan pendahuluan untuk guru, seperti biasa. Selanjutnya dilanjutkan dengan, bisa di-scroll. Dilanjutkan dengan kegiatan inti, yang dimana pembelajaran handstand sendiri. Bisa dilihat di layar masing-masing untuk RPP-nya sampai bawah. Di akhir kegiatan yaitu refleksi dan guru dan peserta didik. Refleksi dari guru, apa saja yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dilanjutkan dengan berdoa dan selesai. Jadi itulah RPP dari kelompok kami, di mana RPP seperti RPP pada umumnya, yaitu yang berisi tentang rencana pembelajaran. Selanjutnya bisa ditampilkan PPT, Radila. Muncul tadi. Oke, muncul. Bisa lanjut ke bawah, yang slide kedua. Jadi di sini kami dari kelompok 7 handstand kelas Indralaya dengan anggota yang pertama ada Ahmad Salahuddin Al-Ayubi. Apakah ada di room? Ada, Gi. Oke, terima kasih. Yang kedua ada Faradila Dwi Aprianti. Apakah ada di Zoom? Hadir. Selanjutnya saya sendiri. Apakah ada di Zoom? Dir. Yang keempat ada M. Wahyu Pratama. Apakah ada di Zoom? Hadir. Terima kasih. Yang terakhir ada M. Suifilah. Apakah ada di Zoom? Hadir, Gi, hadir. Oke, terima kasih. Dengan dosen pengampu, Ibu Destriana dan Bapak Richard Victorian, SPD MPD. Selanjutnya, untuk yang pertama, pengertian handstand kepada Saudara Al-Ayubi, saya persilakan. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian headstand. Headstand merupakan tegak tumpu kepala atau dirian kepala. Adalah pose yang merupakan postur terbaik dari berdiri dengan kepala ke bawah. Istilah headstand atau kopstand dapat disebut juga dengan istilah lain yaitu headstand, head balance, tegak atas dahi, atau berdiri dengan kepala. Kemudian cara melakukan headstand. Yang pertama yaitu posisi awal berdiri. Dilanjutkan posisi jongkok dan lutut menyentuh matras. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan pada matras. Dilanjutkan dengan kepala bagian dahi diletakkan pada matras. Antara kedua telapak tangan dan dahi membentuk segitiga sama sisi.
angkat dan luruskan badan dengan kepala, dan kedua tungkai diangkat dengan posisi menekuk. Salah satu tungkai diluruskan ke atas sampai lurus dengan badan. 5. Disusul tungkai salah satu tungkai kiri diluruskan ke atas. Pada saat kedua kaki di atas harus lurus dan rapat. Tungkai diturunkan satu persatu dan kembali ke posisi awal. Ulang-ulang gerakan ini sampai bisa melakukannya. Saya kembalikan ke Agi. Oke, terima kasih untuk Saudara Aluyubi. Selanjutnya ini ada video cara melakukan headstand. Oke, itulah tadi video cara melakukan handstand. Selanjutnya, cara memberi bantuan untuk melakukan handstand. Saya berikan kepada Saudara M. Wahyu. Apakah ada di Zoom? Silakan. Ya, terima kasih Agi. Oke. Cara memberi bantuan untuk melakukan headstand. 1. Posisi A berdiri dan posisi B jongkok saling berhadapan. 2. A mengambil posisi jongkok dengan meletakkan telapak tangan ke matras. 3. A meletakkan dahi pada matras dan bahu berada di antara paha orang B. 4. Ketika orang A mulai meluruskan badan dan mengangkat kaki, orang B memegangi pinggang supaya seimbang. Lanjut, Radila. Ya, bisa di-play videonya. Cara melakukan handstand dengan bantuan teman atau orang. Oke, baiklah anak, kita di sini akan melakukan gerakan handstand. Langsung saja ya. Posisi pertama itu posisi siap. Posisi kedua dan posisi selanjutnya tangan itu menyentuh matras kedua-duanya. Ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya langsung dorong ya kakinya ke atas untuk melakukan penolakan. Saya bisa melakukan gerakan handstand. Oke, coba silakan untuk anak Aliyubi. Oke, seperti ini ya. Oke, kembali ke posisi awal. Oke, seperti itulah gerakan handstand. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh M. Suivila. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan headstand. Yang pertama, penempatan kedua tangan dan kepala tidak membentuk titik segitiga sama sisi. 2. Otot-otot leher, sendi bahu, perut, pinggang, dan paha kurang kuat. Yang ketiga, terlalu cepat atau terlalu kuat pada saat menolak. Yang keempat, alas lantai tempat kepala bertumpu terlalu keras sehingga menimbulkan rasa sakit. Ya, silakan tampilkan kesalahan. Silakan dilanjutkan oleh Faradila manfaatnya. Oke, selanjutnya manfaat melakukan headstand. Yang pertama, menguatkan otot-otot tubuh bagian atas dan tengah. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Yang ketiga, meredakan stres dan depresi. Yang keempat, melancarkan peredaran darah. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, slide selanjutnya. Baiklah, tadi adalah presentasi atau paparan dari kelompok headstand kelas Indralaya. Selanjutnya kami menampilkan video pengajaran mengenai headstand sendiri. Mungkin bisa ditampilkan, Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, di sini Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Muhammad Saladin Alayubi. Saya, Pak. Krisna, Terima kasih, Pak. kemana dia? Oke, baiklah. Di sini kita akan mempelajari gerakan handstand. Seperti Bapak yang handstand yang Bapak ajari di kelas kemarin. Nah, di sini kita akan mempraktikkannya langsung ya di lapangan. Baik, Pak. Apakah Saladin Alayubi mengerti tentang handstand? Belum, Pak. Gerakannya belum juga. Belum mengerti. Oke, langsung saja ya kita praktek ya. Oke, baiklah anak. Kita di sini akan melakukan gerakan handstand. Langsung saja ya. Posisi pertama itu posisi siap. Posisi kedua jongkok. Dan posisi selanjutnya tangan itu menyentuh matras kedua-duanya. Ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya langsung dorong ya kakinya ke atas untuk melakukan penolakan supaya bisa melakukan gerakan handstand. Oke, coba silakan untuk anak Alibi. Oke, seperti ini ya. Oke, kembali ke posisi awal. Oke, seperti itulah gerakan handstand. Oke, baiklah, seperti itulah gerakan handstand. Apakah saudara Libi mengerti? Iya, Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan pada Libi, silakan. Nah, Sehingga sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar ini kita dapatkan bermanfaat. Doa mulai. Right. Oke, terima kasih. Oke, itulah pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf kepada Allah wabarakatuh. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Oke, baiklah. Tadi adalah video pembelajaran mengenai headstand dari kelas Indralaya. Selanjutnya kami dari kelompok 7 membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman dari kelas Palembang maupun Indralaya, silakan bertanya. Bagi yang kurang mengerti. Ya, Izin bertanya, silakan. moderator. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Apriliani Kartika Putri dari kelas Indralaya. Izin bertanya. Nah, di suatu kelas itu pasti ada saja kan siswa yang maaf berpostur tubuh obesitas atau berlebihan berat badan. Nah, bagaimana cara kalian sebagai calon guru olahraga untuk meyakinkan mental peserta didik tersebut yang berlebihan berat badan tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui juga, headstand ini kan bukan gerakan yang bisa dikatakan mudah. Terima kasih, moderator.
Oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Tolong untuk pertanyaan tadi silakan disematkan di kolom chat. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Ramadanti dari Kos Indralaya. Mengapa saat kita ingin headstand itu kan kaki kita itu sulit untuk diangkat ke atas dan diluruskan. Nah, jadi kekuatan apa saja yang harus peserta didik siapkan untuk dapat melakukan headstand sempurna, terutama bagi peserta didik perempuan ya yang menganggap bahwa headstand ini cukup sulit. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan di. Izin bertanya, moderator. Ya, baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar sangat baik. Oke, perkenalkan nama saya Febi Kristiani Manurung dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya tentang headstand ini, manfaat untuk kesehatan untuk peserta didik itu apa ya? Nah, itu saja. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Febi. Silakan disematkan di kolom chat untuk pertanyaannya. Baiklah, kita keep dulu untuk 3 pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator kelas Palembang untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih. Baiklah, di sini Iqbal akan menjawab pertanyaan dari Dila. Baiklah, Bal, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Tri Ardila ini. Pertanyaannya, latihan apa saja untuk menguatkan kepala pada saat melakukan headstand? Cara melakukan headstand tidak dengan latihan untuk menguatkan kepala. Hanya saja harus paham dan mengerti terlebih dahulu langkah-langkah headstand yang baik dan benar, agar tidak terjadi cedera atau kesalahan fatal lainnya. Jika belum terbiasa melakukan gerakan ini, lakukan di atas matras atau bantalan empuk agar tidak terjadi cedera. Sekian, terima kasih. Apakah saudara Tri Ardila ini sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih, Iqbal. Sudah jelas. Ya, sama-sama. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saudari Cutia Oktarina akan saya jawab. Pertanyaannya, jika kalian menjadi seorang guru dan sedang melakukan praktek headstand, tetapi kalian tidak bisa melakukan gerakan tersebut, jadi jalan alternatif apa yang akan kalian ambil agar murid kalian paham bagaimana cara melakukan headstand? Dengan bantuan atau menggunakan bantuan dinding dan menjelaskan teknik-tekniknya dengan benar karena setiap guru tidak sempurna. Sekian, terima kasih saudara Cutia Oktarina, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Muhammad Muklis yang jawab ya. Terima kasih Terima atas kasih. Oke, yang selanjutnya pertanyaan dari saudara Fajar akan saya jawab. Apakah otot leher dan perut kaku yang Anda jelaskan pada kesalahan saat itu termasuk kesalahan saat melakukan headstand? Baik, saudara Fajar, sebenarnya itu bukan kaku, Jar, tapi kurang kuat, Jar. Jadi kesalahan kami selaku pemateri, Jar. Jadi bukan kaku, tapi kuat, Jar. Apakah saudara Fajar sudah jelas? Oke, terima kasih Muhammad Iqbal, kelompok headstand Muklis. Ya, sama-sama. Oke, saya kembalikan ke moderator kelas Palembang, ke Indralaya.
Oke, terima kasih untuk kelas Palembang yang sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kembali ke kelompok kami untuk kami menjawab pertanyaan, mulai dari pertanyaan dari Apriliani Kartika Putri. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam suatu kelas, pasti ada siswa yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Nah, bagaimana cara kalian sebagai calon guru olahraga untuk menumbuhkan mental percaya diri untuk siswa obesitas tersebut? Dan yang kita ketahui juga, headstand ini bukan gerakan yang bisa dikatakan mudah. Oke, itulah pertanyaan dari April. Pertanyaan April akan dijawab oleh Al-Ayubi. Kepada Al-Ayubi, saya persilakan. Baik, terima kasih Agi. Seperti yang telah dibacakan Agi tadi, yang pertama yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta, yaitu memberi motivasi agar meningkatkan kepercayaan peserta didik, memberikan kata-kata semangat ataupun mensupport peserta didik untuk percaya bahwa dia bisa melakukan gerakan headstand. Yang kedua yaitu suruh berolahraga. Suruh berolahraga dalam artian untuk mengurangi berat badan dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu dengan bantuan. Ketika dia melakukan headstand, maka kita berlatih bersama dengan peserta didik dengan cara guru itu memberi bantuan. Seperti itu. Bagaimana April? Oke, Yup, mantap. Jawaban diterima. Oke, jadi ya terima kasih untuk Al-Ayubi. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi siswa itu sendiri yang misalnya kayak ada ya bisa dibilang obesitas, kita bisa menunjukkan video-video yang mana video tersebut menampilkan orang yang dengan berat badan yang berlebih itu bisa melakukan headstand. Nah, dengan secara tidak langsung pada saat dia melihat video tersebut, dia timbul rasa percaya diri. Oh, kalau di video ini kok bisa sih? Kalau dia bisa ngelakuin kok aku nggak bisa kan gitu kan? Nah, yang pertama itu video. Yang kedua itu kita jelaskan kepada dia bahwa manfaat-manfaatnya sendiri dari headstand sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan dari teman-teman sekalian? Saya persilakan. Mungkin ada pengalaman di sekolah mengenai masalah ini. Apakah ada yang ingin menambahkan? 1, 2, 3. Oke, Mas Pria tidak ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Kepada April, apakah bisa dipahami untuk jawabannya? Bisa, Gi, bisa. Terima kasih atas jawabannya dari Saudara Agi dan Al-Ayubi. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Feby Kristiani Manurung. Apa manfaat kesehatan kesehatan headstand bagi peserta didik? Oke. Itu pertanyaan dari Feby Kristiani Manurung. Pertanyaannya akan dijawab oleh M. Suyufila. Kepada M. Suyufila, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Feby Kristiani Manurung. Yang mana pertanyaannya itu, apa manfaat... Astagfirullahaladzim. Bentar. Apa manfaat headstand bagi kesehatan? Jadi, kita itu ketika melakukan headstand, posisi kepala kita berada di bawah. Jadi, ketika headstand, itu bisa membantu mengalirkan oksigen dan darah ke area kepala Anda. Aliran darah yang meningkat, baik untuk kesehatan otak Anda, yang mana hal ini bisa membantu meningkatkan kondisi mental dan meningkatkan fokus. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih M. Suyufila. Sebelum saya kembalikan ke Feby, apakah ada yang ingin menambahkan mengenai manfaat kesehatan bagi
peserta didik sendiri bila melakukan handstand. Saya persilakan kepada teman-teman bila ada yang ingin menambahkan. Oke, seperti tidak ada yang menambahkan. Nah, saya kembalikan kepada penanya, Feby, bagaimana untuk jawabannya? Apakah bisa dipahami dan diterima? Baik, terima kasih kepada MC Yufila yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sangat bisa saya terima. Oke, terima kasih untuk Feby. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Desi Ramadanti. Mengapa saat kita ingin mengangkat kedua kaki untuk diluruskan ke atas, itu sulit? Dan kekuatan apa saja yang harus dipersiapkan peserta didik untuk bisa melakukan headstand sempurna dan kaki dapat terangkat lurus ke atas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Desi Ramadanti akan dijawab oleh Wahyu Pratama. Kepada Wahyu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih, Agi. Untuk persiapan agar bisa mengangkat kaki lurus ke atas saat melakukan gerakan headstand, yang diperlukan itu adalah otot perut dan keseimbangan dari tubuh kita. Yang lagi. Oke, itu jawaban dari Wahyu. Ingin saya tambahkan sedikit. Untuk diluruskan ke atas itu sulit. Karena yang pertama, tidak ada balance atau keseimbangan sendiri. Nah, keseimbangan itu beradanya di otot perut. Kalau otot perut kita sudah tidak kuat, maka akan goyang-goyang. Nah, jadi fondasi awalnya itu adalah di otot perut agar kaki yang kita angkat itu tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau otot perutnya sudah lemah, maka dia akan ke kanan ataupun ke kiri. Tidak kuat untuk menyeimbangkan kaki. Nah, selanjutnya kekuatan apa saja yang harus dipersiapkan peserta didik untuk bisa melakukan headstand sempurna dengan kaki? Nah, bisa dilakukan oleh push up, bisa push up, dan juga sit up. Nah, karena sit up ini juga bisa membantu untuk menguatkan otot perut. Mungkin itu saja untuk tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Desi Ramadanti. Bagaimana? Baiklah, jawabannya sudah jelas dan dapat saya terima. Terima kasih kepada Saudara Wahyu dan Agi Rahmat Wahyudi yang sudah menjawabnya. Oke, terima kasih. Bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, terima kasih. Baiklah, saya tutup saja untuk presentasi dari kelompok Indralaya dan Palembang. Saya mewakilinya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk teman kelompok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stop. Mungkin untuk teman-teman yang udah semua ya ini ya, kita akan lakukan screenshot aja terlebih dahulu. Record jadi. Halo, suara saya terdengar nggak? Ada terdengar. Oke, di end aja nggak apa-apa Ki untuk recordnya.